Usually when I move work, jadi kalau misalnya aku pindah kerja ke tempat baru, aku kan emang pakaianku udah kurang lebih kayak gini terus kan. Jadi mereka suka nanya kepo, kamu nggak kepanasan pakai kayak gitu, atau kayak kamu pakai pakaian kayak gini, kamu mau nyari perhatian ya? Kayak, yeah, that happens. Bermula dari kesadaran saya bahwa suatu bangsa itu baik kaum cendekiawannya gitu, hingga kaum awam gitu, itu harus memiliki suatu kepribadian. Kalau serapan baratnya identitas. Saya tumbuh besar, tumbuh remaja seperti itu juga, tapi sampai akhirnya di suatu kesadaran ternyata yang saya kagumi ini semuanya itu tuh mereka bisa menjadi mercusuar dunia, artinya dilirik oleh banyak bangsa karena kepribadiannya mereka, karena kepribadian bangsa mereka. Awalnya emang gue seneng binatang. Gue seneng rawat binatang, gue seneng rawat tumbuhan gitu kan. Terus gue seneng sama leopard. Tapi waktu itu dulu gue belum kepikiran untuk gue berdandan leopard. Tapi ini ada proses emosionalnya gitu. Gue cari, gue gali, kenapa gue harus pakai baju kayak gini gitu. Kenapa gue ngerasa terwakilkan ketika gue pakai pakaian ini. Gue senang sama binatang, gue suka sama cara hidup binatang. Maksudnya cara hidup binatang tuh yang mereka bisa beradaptasi dalam keadaan apapun. Nah sebenarnya level manusia itu kan di atas binatang gitu. Seharusnya lu bisa lebih beradaptasi dimanapun gitu. Nah ini sebagai dandanan ini sebagai trigger buat gue sebenarnya untuk gue bisa beradaptasi di keadaan apapun dimanapun gitu. Karena outputnya bukanlah pakaian lo, tapi attitude lo. Pakaian ini men-trigger lo, gitu kan, untuk lo bisa beradaptasi. Jadi dengan gue berpakaian kayak gini, gue ngerasain gimana gue dibully orang, dimana gue dikecilin sama orang gitu kan. Dimana gue diremehin sama orang, terus dianggap lucu sama orang gitu kan. Nah itu men-trigger gue menjadi sebuah attitude bahwa digituin tuh gak enak gitu loh. Dalam keadaan apapun, dimanapun, lo gak boleh seperti itu gitu loh. Cur, hidup kudu banyak bersyukur. Cur, hidup. Pas 10 tuh aku awalnya tuh kayak into fashion yang boyish gitu. Di lingkungan keluarga aku yang Islami, papa aku yang kayak Islam banget gitu, kayak yang ngerti lah orang tua gimana, orang tua Islam banget gimana. Terus papa aku yang kayak ngomong, kamu tuh nggak boleh cewek pakai kayak gini, cewek tuh nggak ada yang pakai celana pakai baju cowok. Terus aku juga sering pakai baju papaku karena baju papa kan kayak vintage gitu ya. Kamu ngapain sih pakai baju papa, sana pakai baju mama gitu. Aku diem doang. Di situ kayak aku, ya Ocha sukanya kayak gini pak. Terus dia bilang nggak ada cewek yang kayak gitu. Cewek tuh pakai rok. Oh di situ juga aku kalau makeup agak menor, bisa dibilang menor sih. Terus di situ papa kayak, kamu tuh masih kelas 10, kamu udah dandan aja. Gak boleh kamu dandan kayak gitu. Orang tua aku yang kayak definisi ngelarang sih aku berekspresi gitu. Apalagi papa aku juga pas aku mulai pakai turban, itu papa dan mama sih. Kayak mereka yang kayak, Ca, itu pakai kerudung, kok lehernya kelihatan, kok rambutnya dikeluarin. Aku yang kayak, ini turban pak namanya, nggak ada, aurat kayak gitu. Aku tuh sampai kayak sering aja gitu, misalnya aku mau pergi, itu aku bawa 2 baju. Aku bawa keluar tuh baju yang kayak biasa aja gitu, yang masih kelihatan cewek. Nanti pas udah sampai mall atau coffee shop gitu, ganti. Saking nggak mau dinyinyirin papa aku. Gue kan aslinya bukan dari Jakarta ya, gue tuh dari suburban tuh, Bogornya juga pinggiran gitu, Cilengsi. Nah terus gue ngerasa di situ gue nggak bisa berkembang aja gitu karena orang-orangnya juga kayak belum open minded gitu kan. Nah, terus kebetulan nyokap gue ini dia lebih terbuka aja, walaupun keluarga gue itu basicnya pemuka agama semua dari nyokap gue kayak gitu. Nah terus tapi mungkin gue tahu sejarah muda dia dulu, dia kayak gimana, dan dia ngelihat ada kecenderungan anaknya mirip
kayak dia gitu kali ya, tapi dia nggak terrealisasikan gitu. Pas ke gue, terus ada bibitnya seperti dia, terus dia langsung kayak gue harus support anak gue nih, kayak gitu yang gue lihat sih. Santai saja Pak, santai saja, duduk Pak, lepas. Kayak gini di Bali enggak? Or not full on like this because it's apa ya, I don't know. Surprisingly, people there are actually quite judgmental when it comes to how you dress. Kayak malah, in my opinion, people here in Jakarta, they are, you know, agak lebih apa ya, not ignorant. Kayak they just like mind their own business kalau di Jakarta. So even if I go out like this, people would stare, but they won't like comment that much. I think because it's foreign for them. Kayak kalau misalnya yang mereka lihat kan bule-bule di sana ya basically pakaiannya minim kan. I think it's for them it would be so much better, atau kayak bagi mereka akan terlihat lebih wajar atau normal kalau aku keluar pakai bikini doang gitu. So they would like, oh okay, mau ke pantai kali atau mau apa, you know. But like this, they would like, the fuck is this, alien? Ngapain? Apa sih busana Indonesia gitu loh, pakemnya apa sih gitu loh, yang menjadikan kita tuh kalau kita pakai busana X maka kita ini berbusana gaya Indonesia. Itu masih banyak orang yang istilahnya apa, simpang siur gitu, baik kaum pengguna, kaum pemakai gitu, atau kaum penciptanya bahkan, jadi perancang busananya gitu loh. Nah mungkin banyaklah interpretasi masing-masing, tapi saya di sini banyak mempelajari gitu, dari pendekatan arkeologi, baca laut sejarah gitu, baca buku gitu loh, melalui dunia tari dan melalui guru saya, Mas Guruh Soekarno Putra, yaitu adalah kain sebagai bawahan. Ini saya bicara kain sebagai bawahan saja, bukan kain batik atau kain tenun sebagai bawahan, enggak, kain sebagai bawahan. Artinya mau kainnya batik, tenun, songket, bahkan polos sekalipun, asal kita kenakan sebagai bawahan, itulah busana Indonesia yang asli, yang sejati. Saya sudah hampir setiap hari berkain sejak tahun 2017. Itu loh. Mulai tahun 2018 segelintir kawan-kawan saya mulai berkain hingga ya tahun ini 2020 sudah banyak teman-teman saya yang turut mengenakan berkain gitu seperti saya. Gitu. Selama itu saya dan kawan-kawan banyak kan kunjung ke, ya gimana lah anak muda istilah baratnya, hangout gitu kan, ke mall lah, ke acara pameran apa, bahkan saya ke disco sekalipun, ke disco kawan saya misalkan di Senopati gitu, kemana ya pakai kain aja gitu. Kesannya orang-orang mungkin kayak ya macam-macam ya, dan menurut saya itu hal yang wajar aja sih, kayak ada yang positif, ada yang negatif, ada yang malah senang, ada yang pernah minta foto, ada yang malah jadi kenalan. Saya senang deh ngeliat kainnya apa, profesinya apa, mungkin oh orangnya penari nih jangan-jangan gitu, kayak deh budayawan nih gitu loh. Ada yang ngelihat sinis atau apa ya, kayak orang mungkin ngelihat fashion dengan cita rasa tinggi aja, pasti impresinya ada yang suka, ada yang enggak, ada yang bingung, ada yang apa, ada yang apa. Tapi bedanya kalau kita pakai kain mungkin ada plus satunya, yaitu orang ngelihat kayak wah ini orang Indonesia sekali. Dari awal gue memutuskan buat style kayak gini tuh, yang respon orang-orang tuh kayak gitu, maksudnya kayaknya lu ini pusing ya ngeliat lu gitu, semuanya warna-warni apa gitu. Karena gue juga emang sekompleks itu gitu, maksudnya di dalam mungkin kejiwaan gue atau apa gitu ya, itu juga emang sekompleks itu, jadi meledak-meledak apa. Nah itu mungkin akhirnya gue rilisnya tuh ke style gue kayak gitu kan. Maksudnya kan kalau misalkan
karena gue kan basicnya seni rupa nih. Di situ kalau misalkan lu mau ngomongin sakit jiwa atau mental terganggu, di situ udah nggak jelas sebenarnya gitu kan kalau mau ngomongin itu. Tapi gue nggak ngomongin itu sekarang, gue cuma ngomongin gimana caranya ngerilis si keresahan lo yang itu kayak gitu. Nah itu tuh gue ngerilisnya tuh dengan cara berkarya ke badan gue sendiri kayak gitu. Mayoritas semua alat-alat yang gue pakai itu feminim banget kan, jarang bersentuhan lah sama apa cowok-cowok gitu. Laki tuh monoton banget sebenarnya secara ekspresi gitu kan, tapi di era sekarang sih udah lumayan gitu ya, dibandingin kayak dulu gitu loh. Dandan kayak gini lo punya alat makeup disangkanya banci kayak gitu-gitu. Jadi lucu nih pas pertama kali gua belum tahu cara makainya ini kan, jadi gua pakai ginian tuh langsung aja tanpa gue pakai underwear dulu. Jadi lu bisa bayangin biji gue tuh keluar dari lubang-lubangnya. Terus gue sakit banget gitu kan karena ketat. Terus cewek-cewek pada ngajarin bukan begitu bego cara makainya, katanya lu pakai celana dulu lah katanya. Oh kayak gitu ya, gue nggak tahu kan bukan perempuan. Nggak usah respon orang, pasangan gue jijik kok. Pasangan gue jijik ya, pacar gue jijik gitu dengan dandan kayak gini. Karena orang terdekat dulu lah, nggak usah orang-orang lain. Orang terdekat tuh udah pasti menolak lah. Nggak, lu ngapain, tujuan lu apa sebenarnya gitu. Nah yang paling susah adalah menyampaikan tentang diri kita kepada orang lain gitu loh. Jangankan ke orang lain gitu, lu harus bikin orang terdekat lu dulu nerima tentang diri lo. Itu yang paling sulit gitu. The first time I wore my wig to work, they thought I had an extension. Mereka kayak, kok rambut kamu udah cepet banget panjangnya? Kamu extension ya? And I was there like dumbfounded, like, this is a wig. Oh wig, ya ampun, bagus banget ya. Aku pikir tadi kamu kayak extension, terus rambut kamu dicat atau kayak gimana. Because they were actually surprised bahwa ada orang yang pakai wig untuk jadi apa ya, attire mereka sehari-hari. Mereka mikirnya orang pakai wig itu cuma kayak ya to perform atau for cosplaying. So when I went to work with a wig, they were like, nggak nyangka aja kalau itu wig. I've been an avid reader of manga and I love anime. So basically they inspire me so much. Jadi setiap kali misalnya kayak nonton anime, nonton manga, kayak why can't I dress like that here? Usually kalau aku nggak kayak gini, pakaianku pasti kayak seifuku gitu kan, kayak seragam sekolah. Biasanya kan kayak pakai rok, terus kayak kemeja. Jadi ya kayak gitu suka di catcall. Tapi when I go full on like this, itu nggak pernah di catcall sama sekali. I think people are too scared to actually, you know, interact with me already. Yeah. I feel free because growing up, my mom, she controls what I wear, like even until high school. So when I actually got the freedom to wear what I want, and then I finally dress up like this, it makes me feel free aja. So I feel really safe like this. I'm just living my childhood dream aja sih. Kenapa gue lebih cenderung suka pakai bahan-bahan plastik, sintetis gitu-gitu kan, kulit-kulit palsu gitu kan, karena itu deket sama kepribadian gue aja gitu. Kayaknya gue anti banget natural gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gini kan lo bisa lihat sendiri kayak gitu kan. Terus itu kayak lebih deket dan karakternya lebih nyatu aja di gue. Kalau misalkan gue pakai linen ya nggak cocok lah kayak gitu. Tapi gue tetap ada apa ya, ada kayaknya ini baju gue, ini bukan baju gue gitu. Gue tetap ada gitu, dan gue nggak pede kalau misalkan gue pakai bajunya yang biasa aja gitu.
Kadang-kadang gue juga gitu sih, malahan gue nggak pede kalau biasa aja. Jadinya nggak mood aja kerja. Perkumpulan teman-teman aku yang sekarang kenalnya si Abil sama Keke itu kenal dari Instagram. Nah waktu itu tuh aku diajak sama Abil sama Keke itu buat bikin kayak society anak-anak yang fashion taste-nya sama gitu, sejalur lah gitu, nggak sama. Terus aku kayak, oh boleh banget nih, seru banget nih kayaknya. Terus dia bilang kayak, nanti kayak kita bikin konten, bikin apapun itu bareng-bareng. Abil punya teman, Keke punya teman, aku juga ngajak teman aku. Terus kayak akhirnya kita bikin circle, kita bikin konten Pass the Sneakers Challenge. Waktu itu lagi zaman Pass the Brush Challenge. Dari yang Pass the Sneakers Challenge itu, anak-anaknya tuh seru-seru gitu dan kita nyambung kan. Akhirnya dari situ kita bikin konten tuh Kak, Indonesian Street Style. Temanya kayak, oh nggak ada tema sih, pokoknya kita nunjukin jati diri kita aja, fashion, outfit kita kayak gimana gitu. Anaknya dari mana-mana, ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Surabaya, itu ada yang di Aussie juga. Ternyata itu kontennya blow up gitu, kayak viral. Waktu itu masuk ke TikTok, yang nonton udah kayak ratusan ribu, udah 500.000 mungkin, lebih mungkin. Terus viral di Twitter. Nah di Twitter ini kita kaget, kita nggak kepikiran kalau bakal dihujat gitu. Ternyata di Twitter tuh dihujat. Terus di situ juga orang-orang komennya kok jahat-jahat gitu, kayak pada bilang kayak Indonesia mana ada yang kayak gini, ini mah dibuat-buat banget. Indonesia, yakin Indonesia di mana nih, bagian mana nih kayak gini. Terus pada ngomong kayak nggak panas tuh pakai coat. Kita nggak dibuat-buat, emang kita setiap hari style kayak gitu, kayak pakai blazer, pakai coat gitu-gitu itu emang setiap hari gitu. Kalau di Twitter kan bisa nge-reply pakai foto. Terus kayak ada yang nge-SS temen aku, terus kayak dijadiin bahan bercandaan atau kan kayak ini mah mas-mas atau apa gitu. Kayak aku dengernya kayak gila banget. Di situ kayak sebenarnya aku dan teman-teman aku agak down gitu loh. Tapi kayak kita kayak udahlah nggak usah didengerin, nggak usah dibacain komen-komen jahatnya. Kita bacain komen-komen baiknya aja. Aku seneng banget karena aku bener-bener ketemu. Aku mutualan sama teman-teman yang anak fashion gitu. Aku makin terbuka lah gitu. Dan makin banyak yang nerima aku gitu kasarnya. Jadi nenek moyang kita itu tuh ratusan tahun. Jadi kita udah punya anak lagi, udah punya apa tuh tetap mempertahankan kainnya. Ada nggak pengembangan? Ada. Dari coraknya, cara ngikatnya, apa bahkan termasuk atasan. Gitu loh. Nah kita ini baru bentar kayaknya tuh ngelihat fenomena apa, udah berubah. Udah kita ikut-ikutan yuk, pakai off-white, pakai apa, fear of God, ngantri lah apa segala macem. Nah itu suatu masalah. Gitu loh, yang harus kita perjuangkan bersama gitu. Nah menariknya gini, busana Indonesia lagi-lagi tadi saya bilang pakemnya satu, kain tuh sebagai bawahan. Lalu gimana nih atasannya itulah kita bisa memiliki kesempatan luas untuk kita globalisasi. Kasih porsi masing-masing ke diri kita untuk kita menjadi pemimpin untuk diri kita, percaya pada diri kita sendiri, kita punya kemampuan gitu loh. Jangan karena fashion, jangan karena latar belakang lo menjadi rendah atau lo menjadi bisa merendahkan orang gitu. Kita aneh karena kita nggak ada di habitat kita, kadang kayak gitu loh. Kayak kita ngeliat orang Baduy aneh gitu. Padahal mah kita yang aneh di habitatnya dia gitu loh. Nah sebenarnya kan nggak ada nggak aneh, terus good looking atau enggak, ganteng atau cakep, itu kan sebuah konsep doang menurut gua. Kayak cantik atau nggak cantik itu konsep yang dibangun oleh brand, gitu kan. Keren atau nggak keren itu konsep yang dibangun oleh sosial masyarakat misalnya gitu. Padahal sebenarnya itu nggak ada. Pakaian apapun itu yang menempel pada badan lo, itu adalah lo gitu. Lo nggak perlu gengsi dengan mereknya itu apa, gitu kan, harganya berapa. Karena pada hakikatnya sandang itu ya cuman kebutuhan sandang, menutupi aurat lo. Ya, bertempat di tanah Jawa Northwest Coast to be exact, Melayu, Tionghoa, Arab, and Eropa, we all connect. Ku datang dari Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, berbatasan Bekasi, roda 2 dan 4 menggempur. Setiap 5 tahun masa transisi, siapa pengganti dengan misi dan visi. Politik ekonomi always need the
kita lebih dari Washington DC. Darah asli Sumatera, tapi ku lahir dan tumbuh besar di bagian barat kota Jakarta. Orang bilang ini hutan rimba, tapi tetap ku cinta. Shout out to my man Raben JAKARTA. Media mengusik, politik pun berisik. Coba pecah belah warga Jakarta, mereka meracik agar kita panik, tapi kami pun serang balik. Lagu ini statement bahwa Jakarta masih asik. DKI bagai puncak Monas semangat berapi. Dari Jakpus gue naikkan termometer, berpusat di pusat dan bersinar kayak center. Majukan setiap sudut kota, inilah surgaku di telapak kaki ibu kota. Beragam budaya tapi tidak rapuh, dunia ketiga tapi tetap satu. From the south side, jemput hadir ke Jakarta. Bukan ratu pantai, zaman Sanskerta. Benang merah perdamaian, satu jalan perjuangan. PT Indonesia Raya bukan hanya angan-angan. Banyak jalan becek karena sibuk sikat proyek. Demi masuk proyek cari supir ambil kaya. Memilih khalifah tidak hanya diorama. Memohon hilafah suara rakyat bukan drama.